صل على محمد. Orang gila itu nggak wajib, nggak dosa. Orang gila itu nggak wajib, nggak dosa, nggak puasa itu. Dan nanti dia masuk surga. Orang gila itu. Semenjak lahir memang dia ada keturunan gila. Mulai dari kecil sampai meninggal dia tidak kebebanan apapun. Dan tatkala meninggal dia masuk surga. Terus ada jamaah nanya, saya pingin nggak puasa tapi nggak dosa, ya jadi orang gila. Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Ibrahim minal anbiya'i wal awliya wa syuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulamaa'il 'amilin wal muslimin muhsin wa jamil malaikati muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Rabbi zidna ilma wa basir rizqi wa barik ma razaqtana wa janna mahbubati wa aziza bi uyunihi wa janna wa jinni wa akhirati wa akhirana wa alayhi ya hasana bi alayhi alhamdulillah zawali ya mubdamila min al-hamdul min al-rahman Allahumma akrimna bi rizqi wa rabbi wa rizqi al-hayfa wa ilhamal ma'amin rabbina wa amalan maqbulan bil layli wa nahari amin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ditakdir masuk surga. Amin. Alhamdulillah, berat nggih. Puasa berat boten? Boten, seperti jamaah salam. Kemarin saya waktu di Masjid Nur Jawahir, saya tanya, puasanya gimana, berat apa boten? Berat. Masjid ini, kecuali di sini, jos berarti. Berarti kita sehati. Memang puasa berat, tapi kalau persiapannya sudah mapan, persiapannya sudah mantap, mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan bisa kita lewati dengan mudah. Rukunnya puasa ada berapa? 5. Rukunnya puasa
Ada berapa? Ada berapa rukun puasa? Ada 3. 1 niat, 2 meninggalkan yang membatalkan puasa, 3 Hah? Tidak bodoh. Hah? Orang yang melaksanakannya. Ada 3 oh, tidak bodoh. Lah izin ngaji dengan siapa? Terus ngajinya dengan saya. Padahal saya nggak ngajarkan itu. Jadi ada 3 1 niat, 2 meninggalkan yang membatalkan puasa, 3 yang puasa. Gampang Rukunnya sholat. Belum rukunnya haji. Rukun sholat ada 2. Rukunnya sholat ada 17. 1 niat, 2 berdiri dulu bagi yang mampu, 3 baru takbiratul ihram. Takbiratul ihram atau berdiri dulu? Berdiri dulu masa takbir terus berdiri ya. 3 takbiratul ihram. 4 membaca suratul Fatihah. 5 ruku. 6 tumaknina. 7 sujud. I'tidal. 8 tumaknina dalam i'tidal. 9 sujud. 10 tumaknina dalam sujud. 11 duduk di antara 2 sujud. 12 tumaknina dalam 2 sujud, duduk dalam 2 sujud. 13 tasahud, duduk tasahud akhir. 14 membaca tasahud akhir. 15 sholawat. 16 salam. 17 tertib. Pinter jamaah salam jos. Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pinter. Belum tentu yang lain hafal kan? Yang diem tadi maksudnya, yang diem itu loh tadi nggak hafal gitu. Gampang kan sebetulnya rukun sholat itu dibagi di 3. Yang pertama rukun qalbi, 2 rukun qauli, 3 rukun fi'li. Pinter jos ya. Jangan sampai lupa karena sholat itu adalah senjatanya, senjata dalam peperangan jihad akbar di bulan Ramadan. Perisainya puasa yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Kalau sudah senjatanya ada, perisainya ada, jihad di bulan Ramadan akan lebih mudah, tak berat tatkala kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian tatkala kaki kita berat untuk melangkahkan ke masjid di waktu subuh dan isya, di dalam hatinya ada penyakit hati, namanya penyakit malas. Lupa ini harus diulang-ulang ya. Ada penyakit kolbu. Ada penyakit nopo di hati. Munafik. Ingat itu nih. Berarti hati kita dijangkiti penyakit munafik.
Kalau berat melangkahkan kakinya di waktu subuh dan isya. Subuh seperti sekarang, di masjid-masjid lainnya. Ini kenyataan ini, boleh dengan survei. Di bulan Ramadan awalnya itu full, shopnya itu full. Terus tambah hari, tambah minggu mengalami kemajuan. Shopnya itu dulu mengalami kemajuan. Shopnya tambah maju, tambah dikit jamaahnya. Saya itu nih. Tapi assalam ini luar biasa. Berarti mendapatkan rahmat dari Allah. Bisa full kayak gini. Saya itu nih. Masjid aja nggak nyampe satu baris. Asli. Masjid tok nggak nyampe satu baris. Kalau nggak ditolong oleh Allah, musola asal masjidnya belum. Musola asalam kalau nggak ditolong oleh Allah, pasti jemaahnya nggak nyampe satu baris, nggak nyampe satu shot. Ya. Saya itu nih, boleh jangan lihat di videonya itu, lah cuma samprit. Masjid minggu masih lebih banyak jamaahnya musola asalam. Berarti jamaah musola asalam itu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Terus rukunnya puasa ada di 3. Yang satu niatnya setiap hari, setiap malam, bukan setiap hari, setiap malam. Terus yang kedua tadi apa? Meninggalkan yang membatalkan puasa. Ada berapa? Ada 3. Ada 9 liter. Masih ingat-ingat nih ya. Ingat-ingat apa namanya itu? Ingat-ingat lupa itu. Masih apa? Yang membatalkan puasa. 1, memasukkan sesuatu kepada salah satu 5 lubang. 2, muntah dengan sengaja. 3, senggama. 4, mengeluarkan mani dengan sengaja. 5, hilang akal. 6, haid. 7, nifas. 8, melahirkan. 9, murtad. Jos aja masalah. Jos dan dos nih. Terus yang sekarang rukun yang ketiga adalah yang puasa. Sekarang masuk pada babnya orang-orang yang tidak wajib puasa. Jadi ada 9 orang yang tidak wajib puasa. Selain dari 9 itu wajib puasa. Jadi ada 9 orang yang tidak wajib puasa. Berarti yang wajib puasa selain dari 9 orang. Ada berapa yang tidak wajib puasa? 9. Sudah paham? Belum. 1 yang tidak wajib puasa. 1, anak kecil. 1, anak kecil. 2, orang gila. 3, orang sakit. 4, orang tua. 5, orang hamil. 6, orang menyusui. 7, haid. 8, nifas. 9, musafir. Diulang, ada 9 orang yang tidak wajib puasa. 1, anak kecil. 2, orang. 3,
4, 5, 6, 7, 8, Ifa 9, musafir. Gampang nggih. Selain dari 9 orang ini wajib puasa. Jadi jenengan kalau lihat orang tidak puasa berarti termasuk dari 9 orang ini. Nggih. Kalau enggak anak kecil berarti gila. Nggih. Kalau bapak-bapak enggak puasa dulu berarti dia anak kecil atau gila, atau orang sakit, atau sudah tua, atau lagi haid. Ada bapak-bapak haid enggak ya? Atau lagi musafir. Kalau ibu-ibu masuk, bisa saja dia sedang haid, bisa saja dia sedang menyusui. Paham nggih? Jadi ada 9. Yang tidak wajib puasa ada 9. Selain yang 9 ini wajib puasa. Paham? Masih mau diperjelas ini? Udah paham? Kalau udah paham tak tutup. Derek. Satu, kita akan jelaskan satu-satu. Satu, yang tidak wajib puasa itu anak kecil. Anak kecil itu masih di bawah umur. Umur berapa dia? 9. Sudah puasa? Jos. Dapat amplop. Puasa semua. Ada kalau ini Satu-satu sama temannya. Kok tetap lemu nih? Saudara, jadi anak kecil itu tidak wajib puasa. Yang wajib puasa anak yang sudah balik. Ciri-cirinya udah balik, ada yang tahu? Ciri-cirinya udah balik. habis Laki-laki dulu, anak laki-laki. Setelah mimpi basah, laki-laki dulu satu-satu. Laki-laki dulu. Sudah mimpi di umur berapa? 17. Wah, 17 sudah rapi kayak gitu. Sudah umur berapa? Umur 10. Udah mimpi basah. 9 atau 10? 9, 10. Udah mimpi basah. Yang kedua sudah berumur 15 walaupun tidak mimpi basah. Kalau kayak bapak-bapak ini sudah mimpi basah belum? Belum. Sering membasahi. Kalau perempuan, anak perempuan ditandai haid, terus juga keluar mani. Kalau tidak haid, tidak keluar mani, berarti umur 15 tahun walaupun tidak keluar mani, tidak haid. Paham gitu? Jadi harus tahu orang tuanya, harus sudah tahu. Paham nih? Anak-anak yang wajib puasa sudah tahu gitu. Berarti umur berapa? Sudah keluar mani atau mimpi basah kalau laki-laki. Kalau tidak mimpi basah atau tidak keluar mani bagi laki-laki, berarti dia wajib puasanya sampai umur 15. Kalau sudah 15 sudah wajib puasa walaupun tidak keluar mani. Kalau perempuan, kalau sudah haid atau keluar mani, kalau tidak keluar mani dan haid, tunggu sampai umur 15. Paham ya? Kalau 15 sudah wajib puasa.
Oh, iya. Paham gitu? Misalkan anak-anak yang masih umur 7 tahun ikut puasa, boleh boten? Boleh, tapi tidak wajib. Dimarahin boten kalau nggak puasa? Boten, tapi diajarkan, diajari. Namanya puasa apa? Puasa beduk, puasa duhur. Nanti duhur, buka, sahur, lanjut lagi sampai maghrib. Diiming-imingi hadiah, bagus. Kalau besok pulang sampai duhur, tak belikan nasi padang, nggak apa, nggak boleh diiming-imingi. Kalau kuat sampai maghrib boleh, tak tukuknya sepeda, nggak boleh, nggak boleh. Kalau itu akhirnya membuat berat si anak. Nggak kuat ini, udah jam 1 nggak kuat. Eman, tinggal berapa jam? Banyak kejadian anak karena menahan lapar membawa kepada kematian. Ayo, siapa yang rugi? Orang tuanya. Setelah dibangunin jam 5, bangun, mati udah anaknya. Nggak boleh kalau masih belum umur baligh, nggak boleh dipaksa. Namun kita diajari nggak apa-apa. Puasa beduk, puasa duhur, boleh. Nopo-nopo. Apalagi anaknya kuat, fisiknya kuat sampai maghrib, yang dapat pahala orang tuanya. Sama seperti sholat. Sholat sudah diajari mulai umur 7 tahun. Habis 7 tahun sampai 10 tahun diajari. Kalau 10 tahun nggak mau sholat, dipukul. Dengan cara apa mukulnya? Dengan cara dikebuk. Dengan cara sayang. Gimana caranya? Ya disuruh pelan-pelan belajar. Ayo le, sholat le, ngoten nggih. Dipukul dengan cinta nggih. Tak tukokne kelambi anyar. Ngoten nggih. Boten napa-napa. Cuma sholat kok. Lain dengan puasa. Kalau puasa itu memang butuh ekstra kekuatan fisik. Mulai dari subuh sampai maghrib. Kalau puasa kan cuma 5 menit doang. Terus jangan lupa kalau sudah umur 10 tahun, jangan manak-manak terus ya. Harus diajari pisah ranjang dengan orang tua. Harus pisah ranjang. Harus disiapkan kamar. Jadi kalau anaknya 2, kamarnya harus 3. Kamarnya orang tuanya 1, kamar anaknya 2. Kalau anaknya 5, kamarnya harus 6. Makanya jangan manak-manak terus. Terus anaknya jubel-jubelan, nggak boleh. Apalagi anaknya cowok sama cewek, harus dipisah. Dengan orang tuanya dipisah, anak cowok sama cewek juga dipisah. Buatnya aja mampu kok. Risiko harus apa? Kalau pengen manak-manek itu tidak dulu Pak. Ngoten ya. Suaminya sergep, boleh duit, terus rumahnya tidak, di bawah kamarnya 3, di atas kamarnya 3. Sampai siap sudah punya anak 5, paham? Yang pertama sudah baligh yang wajib. Terus yang kedua tadi yang tidak wajib apa? Orang gila. Orang gila itu nggak wajib, nggak dosa. Orang gila itu nggak wajib, nggak dosa, nggak puasa itu. Dan nanti dia masuk surga. Orang gila, anak idiot atau anak idiot. Biasanya kalau anak idiot sama orang-orang itu diungsikan, ditaruh di panti asuhan. Padahal itu yang membawa ke surga ya anak idiot itu sebetulnya.
Anak idiot itu yang akalnya nggak anu itu nggak dosa kalau nggak puasa, nggak sholat, nggak puasa, nggak dosa. Mati besok masuk surga. Orang idiot, anak idiot itu, atau orang gila lah. Semenjak lahir memang dia ada keturunan gila. Mulai dari kecil sampai meninggal dia tidak kebebanan apapun. Dan tatkala meninggal dia masuk surga. Terus ada jamaah nanya, saya pingin nggak puasa tapi nggak dosa, ya jadi orang gila. Gitu. Loh, pingin nggak puasa tapi nggak dosa. Terus kalau mati masuk surga ya jadi orang gila. Daftar formulir orang gila. Gitu. Jadi orang gila itu memang gak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ada dua sudah. Yang pertama anak kecil yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Terus apakah nanti kalau sudah dewasa mengkodoknya? Tidak. Anak kecil tidak wajib mengkodok. Memang bukan kewajibannya. Sama dengan orang gila. Nggak ada ceritanya nanti kalau sudah nggak gila terus mengkodok. Tidak. Terus yang ketiga, orang yang sakit. Orang sakit tidak wajib puasa. Jadi jenengan kalau lihat ada orang di luar makan, merokok itu bisa saja itu orang gila, orang sakit gak keluar dari rumah, sakit akalnya. Jadi yang gak wajib tadi orang gila, namun bukan gila harta, bukan gila jabatan, bukan gila wanita, namun gila akalnya. Kalau gila harta wajib puasa, gila wanita, gila jabatan wajib puasa, nggak gila. Terus yang ketiga tadi orang yang sakit. Orang sakit itu dibagi menjadi dua. Orang sakit itu ada yang penyakitnya itu kata dokter sudah tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diobati misalkan, berarti udah dekat sama mati. Ini penyakitnya jenengan nih nggak bisa sembuh nih, udah divonis sama dokter nggak bisa sembuh. Jadi jenengan nggak boleh puasa, karena kalau puasa tambah parah ini. Itu juga nggak wajib puasa, dan juga nggak wajib mengkodoknya. Wajib nggak mengkodok? Sudah nggak wajib, karena dia sudah sakitnya nggak akan sembuh. Berarti harus diganti dengan fidyah. Nggak wajib mengkodok, namun diganti fidyah kalau dia mempunyai penyakit yang penyakitnya tidak sembuh. Kalau sakit biasa, sakit demam, flu, sakit gigi. Kalau sudah sembuh, wajib mengkodok. Kalau sakit panu, wajib puasa. Sakit jerawat, wajib berpuasa. Nomor 4, orang tua yang sudah umurnya lebih dari 60. Ada yang 60 di sini? Gak wajib puasa. Enak, karena orang itu tambah lama tidak tambah muda, tambah lemah, tambah tua. Jangan sampai dibuat berat nih. Islam itu tidak membuat berat. Kalau jenengan kira-kira masih sanggup, boten nopo-nopo. Kalau jenengan masih sanggup, boten nopo-nopo. Namun kalau jenengan nggak sanggup, harus diganti dengan fidyah.
Jadi misalkan sampean sudah umur berapa nih? Ada yang 70, ada yang 70, kota 60-an nih, 65, 68, nggak wajib jenengan bu, nggak wajib. Saya itu nggak wajib karena orang itu karena nggak punya ilmunya sehingga dia itu takut. Sudah tua terus nggak poso piye aku ini, seolah-olah nggak posonya itu adalah maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah, padahal tidak. Kalau sekiranya nggak sanggup, dredeg jenengan dulu, bah berarti mbak ini jenengan ini, bah kalau jenengan dredeg batalkan tuh, boten nopo-nopo, nggak usah puasa, harus diganti dengan fidyah. Kan umur itu akan bertambah dan akan melemah, nggak akan jenengan kembali muda lagi kecuali giginya. Kalau giginya kembali muda, kan awalnya nggak punya gigi, terus punya gigi, nggak punya gigi lagi kan kembali muda lagi. Paham ya? Jadi kalau punya orang tua umurnya sudah 65 ke atas, itu sudah tidak wajib puasa. Enak aku jangan dipaksa gitu, karena itu memberatkan. Sama seperti anak kecil tadi itu, nggak boleh dipaksakan. Kalau dipaksa sama jenengan mustuwek nggak poso pripun jenengan itu, aduh dredeg mate. Gitu. Jadi kalau sudah sepuh, sudah dredeg, diganti dengan fidyah. Fidyah berapa? 6,7 ons. Berapa kilo nih? Hampir 1 kilo gitu. Berapa 1 kilonya sekarang? Harganya 15.000 juga. Belikan beras 1 kilo kayak nontonnya sehingga mampu. Loh nggak ada yang nggak mampu, cuma pulau ya sampai di pun. Gitu. Paham gitu? Jadi jangan yang sudah sepuh-sepuh, jenengan nggak usah takut, nggak usah wedi. Ini ilmunya sudah kami kasihkan. Gitu. Jadi nggak ada paksaan bagi yang sudah sepuh-sepuh, udah 60, 65, 70, karena nggak punya ilmunya. Jadi wedi itu dosa, nggak dosa. Gitu. Eman, boten nopo-nopo. Kalau jenengan kuat boten nopo-nopo. Kalau jenengan nggak kuat dipaksakan, dredeg sampai gemeter, tapi takut ambil anak, ambil bojone. Kalau bapak-bapak kayaknya takut sama ibu-ibu. Gak poso, sin ambil putune lho, wis tuwe, wis sepuh, gak wajib gitu. Paham ya? Jadi jangan dipaksa. Kalau sudah ada orang tua terus gak puasa, itu gak wajib, diganti dengan fidyah. Gitu. Tapi jangan makan di luar juga, terus makannya di luar. Kita di merokok, kok nggak poso kok merokok? Poso tuh WA ya salah, bukan tarbiyah itu namanya, bukan mendidik bagi ke anak muda, ke anak-anaknya. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima, hamil. Berarti khusus ibu-ibu, bapak-bapak nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu udah hamil biasanya kalau umur 2 bulan, 3 bulan biasanya mual-mual gitu. Ngidam dulu. Paham ngidam? Pernah istrinya ngidam? Kalau kiranya dia itu lemah karena mengandung atau sedang hamil, gak wajib untuk berpuasa, tapi wajib mengkodoknya. Paham gitu? Paham. Namun tatkala udah hamil tua nih,
Terus kata dokter, Bu, gak usah puasa nggih, kasihan bayinya, janinnya nanti kekurangan nutrisi misalkan. Kata dokter itu, jadi jenengan gak boleh puasa. Tapi nanti setelah melahirkan atau di bulan-bulan yang lainnya nanti dikodok. Paham nggih? Terus misal yang ke 6, menyusui. Menyusui itu yang disedot loh, susunya kan. Kalau nanti kandungan susunya itu pembendaharaan susunya itu berkurang, sedangkan ibunya sedang puasa, itu juga tidak wajib berpuasa. Jadi harus minum susu juga ibunya itu. Makan bengkuang gitu biar mentep. Bapak-bapak seneng kalau lihat susu menteng bapaknya. Bengkuang, makan bengkuang biar menyuburkan susu, melancarkan susunya itu loh. Kok Ustaz tahu ya? Udah pengalaman. Jadi nggak wajib puasa. Namun ada 2 versi. Ada 3 versi. Kalau alasannya, Bu, kenapa kok nggak puasa? Saya kalau puasa pas lagi sedang menyusui, dredeg aku. Jadi jenengan nggak puasa karena jenengan dewe, nggih. Nanti harus wajib mengkodok. Namun kalau alasannya, Bu, kenapa kok nggak puasa? Bayinya nanti, kasihan bayinya, susunya nggak lancar. Nah, kalau alasan bayinya, dia 2, kodok dan fidyah. Kalau alasannya bayinya, kenapa kok nggak puasa? Kasihan anakku, nggak lancar susunya kalau aku puasa. Itu 2, mengkodok dan bayar fidyah. Paham nggih? Kalau alasannya anaknya. Kalau ditanya lagi, kenapa kau nggak puasa? Kasihan anakku dan aku dredeg. Itu 1, hanya wajib mengkodok. Pokoknya kalau masih ada akunya wajib mengkodok saja. Namun kalau alasannya bayinya, kalau aku kuat, sesungguhnya aku kuat, namun kasihan anakku. Nah, kalau alasannya anaknya 2, 1 mengkodok, 2 fidyah. Namun kalau masih ada akunya, aku ngeredek, kasihan anakku, aku ngeredek, itu hanya wajib mengkodok. Yang tahu, yang ngerti jenengan sendiri. Jadi alasannya itu, kalau aku saya itu kuat aku. Tapi anakku ini kasihan, susunya kempes misalnya. Karena alasannya anaknya, dia kewajibannya 2, mengkodok puasa Ramadan dan membayar fidyah. Berapa sudah? 7 nopo? Haid ya biasa. Kalau haid biasa. Kalau tetap puasa, dosa haram, nifas biasa sudah. Ibu-ibu habis melahirkan keluar darah nifas biasa. Maksa poso haram, dosa, nggak wajib puasa. Yang 9 musafir ini orang yang dalam perjalanan. Kalau jenengan perjalanannya sebelum subuh, jam sahur misalkan, berangkat dari Malang ke Surabaya berapa kilo? 80. Kalau 80 sudah masuk syarat untuk gak puasa gitu. Kalau berangkatnya sebelum subuh, pas sahur berangkat ke Surabaya atau ke Madura, Madura kan lebih jauh, ke Bangkalan berangkat. Jenengan nyampe Singosari sudah boleh makan, walaupun sudah adzan. Boleh sudah.
nggak puasa sudah boleh. Nyampe Lawang, jam 5 misalkan, makan nggak apa-apa. Jam 7 nyampe mana Pandaan, enggak makan boten-boten. Atau nyampe Surabaya, makan nggak apa-apa, karena nggak wajib puasa. Namun kalau musafirnya dulu, berangkatnya itu habis sahur, berangkat jam sekarang, jam berapa sekarang? 5, jam 6, berangkat jam 6, walaupun musafir itu nggak boleh makan. Nyampe di Lawang makan, aku musafir kok, ya nggak boleh sampean mukel tatkala memang kondisi pada waktu saat di tempat tujuan dredeg, nggak kuat, boleh mukel, boleh buka puasa, tapi wajib mengkodok. Tadi haid juga, haid sama nifas juga wajib mengkodok. Nggak ada ceritanya bayar fidyah. Bayar fidyah itu satu orang yang sudah tua, dua yang sudah sakit yang tidak mungkin sembuh, 3 orang menyusui karena alasan bayinya. Ada 3 gitu, paham gitu? Ada yang ditanyakan, udah selesai, tinggal 1 kali lagi pertemuan. Masalah zakat gitu nanti gitu. Membatalkan habis perjalanan sebelum berangkatnya setelah sahur atau sebelum sahur? Oke. Wajib. Namun bisa makan sudah lewat dari kecamatan nih. Singosari itu nopo? Kabupaten. Kabupaten sudah boleh makan. Namun kalau berangkatnya jam 6 terus moro-moro di mana? Di Singosari makan, tuso. Sampaikan dulu melewati 80 kilometer. Kalau memang masih kuat monggo, kalau nggak kuat ya bukan. Terserah jenengan. Walaupun jenengan berangkatnya sebelum subuh, sahur berangkat, namun jenengan bikin puasa ya boten nopo-nopo. Tapi kata Pak Ustaz harus makan, terus makan ini jenengan salah. Pak Ustaznya juga busuk karena nggak menyampaikan. Jadi nggak ada ininya. Intinya ukurannya kita. Kalau kita nggak sanggup, buka puasa. Kalau sanggup jenengan walaupun berangkatnya jam 3 malam ke Banyuwangi misalkan, tapi jenengan sanggup sampai jam maghrib, sampai jam 6, tak apa-apa, bagus, jos itu. Biasanya itu ciri-cirinya jamaah musola as-salam biasanya. Eman katanya, puasa cuma 1 kali 1 bulan, eman gitu. Belum tentu tahun depan ketemu sama Ramadan lagi. Apalagi sama seperti tadi, seperti apa itu kan? Bukan orang yang lemah ya, musafir boleh. Sama, jadi misalkan tukang kuli bangunan, kan berat itu. Tapi harus niat tetap, harus sahur tetap. Kalau sekarang tukang dulu bontot udah diniatin nggak puasa. Ya nggak boleh lah. Awal-awal coba dulu, niat dulu. Niat sahur, habis itu berangkat kerja. Setelah jam 10 kok dredeg, ya buka bukan nopo-nopo. Tapi singitan, parah kok, ngepok dulu. Kosong jagoan. Boleh, tapi wajib tetap sahur. Sahur niat puasa tetap. Toh ternyata dalam perjalanan dredeg, nggak kuat gemeter, ya mau mokel. Namun wajib
ganti mengkotornya. Ada lagi minggu depan tentang bab zakat ya. Bab zakat. Ada lagi? Banyak lagi. Kalau yang nggak bayar fidyah tapi kena hukuman, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kalau dulu itu harus membebaskan budak. Kalau nggak sanggup, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Kalau nggak sanggup, memberi makan 60 orang. Atau tiap hari nggak apa-apa. 1 kilo nggak apa-apa. Kalau dia yang miskin di desa itu, ya repot. Paham gitu? Makanya kelonannya nanti aja habis buka gitu. Wis tuwek kok cerita kelonan katanya bapak. Tuwek kok cerita kelonan. Siapa tahu dapat yang muda. Oh amin. Sanggup Pak. Atasnya tua, bawahnya muda gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Padahal saya yang mau nanya tadi itu, kalau kuli gimana gitu. Ternyata udah ditanyakan, jadi nggak jadi ditanyakan. gitu. Terus kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Pada umur berapakah anak itu kau udah ngacung tangan wajib puasa ya ibu? Setelah, kalau laki-laki setelah bibi masa. Oke. Kalau nggak bibi masa umur 15 tahun. Oke. Kalau perempuan setelah haid. Oke. Setelah 15 tahun. Oke. Jelas betul. Kok jelas itu? Jamaah asal ya. Bukan itu. Pindah-pindah orangnya. Oh pindah-pindah. Sama laptop itu waktu sholat. Ada 9 orang yang tidak wajib puasa. Siapa yang bisa? Yang merah. Anak kecil. Orang gila, orang sakit, orang tua, orang hamil, orang menyusui, nifas, haid, musafir. Subhanallah. Apanya ini? Ini anunya ayahnya. Suaminya. Suaminya Pak ya. Tidak istri soleh Pak. Oh di desanya. Oh. Masih siang-siang tuh nanti kalau kuliah nanti kalau malam gitu. Terus sami-sami rukunnya puasa. Paknya belakang. Ada 3. Pertama niat. Niat. Yang kedua mengerjakan yang membatalkan puasa. Oke. Yang ketiga orang yang Melakukannya. Oke. 3. Satu lagi. Siapa yang tahu rukunnya sholat? Yang tahu rukunnya sholat? Iya. Ayo, bapak-bapak boleh, ibu boleh. Rukunnya sholat. Loh, oke. Ini ya 1.
niat berdiri takbiratul ihram Al-Fatihah ruku tumaknina dalam ruku i'tidal tumaknina dalam i'tidal sujud tumaknina dalam sujud duduk tahiyat akhir terus membaca tasahud akhir membaca sholawat tertib luar biasa ini jamaah salam ini gitu. Siapa ustaznya? Semoga kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini kita dijadikan pemenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita dijadikan pemenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.